Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Cerita Wanita dan masih bersama Po Silvi nih, Ketua Komite 3 DPD RI. Po Silvi, Ya. nih kan di parlemen kalau kita lihat keterwakilan sebenarnya ada kapasitas 30%. Betul. Nah, menurut dari Po Silvi sendiri, sebenarnya keterwakilan itu sudah terpenuhi nggak atau sebenarnya masih banyak kurangnya nih? Belum. Belum. Ya, tapi perjuangan ke arah bagaimana kita bisa kuota 30% itu terpenuhi sudah luar biasa. Kemarin juga misalnya salah satu partai akan mengadakan busda. Terus mereka memilih, nah 30% dipastikan pengurusnya adalah perempuan. Gitu. Nah kemudian nanti pada saat menentukan untuk dia dalam posisi seperti partai di DPR, kalau DPD kan enggak ya. Kalau DPD kebetulan nasib kita baik nih. Kita di DPD kan semua provinsi 4 ya. Kalau di DKI 2 perempuan 2 laki-laki itu baik benar, maksudnya pas benar gitu ya. Sebenarnya kan kita satu udah 30%, tapi ini alhamdulillah 50-50. Nah, jadi keterwakilannya memang belum semuanya. Baik di DPR maupun di DPD belum. Tapi perjuangan ke arah itu luar biasa. Nah, memang masih ada kendala yang namanya sosiokultur ya, atau budaya yang masih ada rasa enggan untuk perempuan bergerak di ruang publik gitu ya. Masih ada keengganan juga misalnya orang tua melepas anaknya untuk bekerja di ruang publik. Gitu. Sebenarnya kalau menurut saya untuk di kota-kota besar ini relatif sudah tidak nampak adanya perbedaan yang signifikan. Sudah laki perempuan sama aja, udah mainstreaming gendernya udah jelas. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu ya itu, misalnya punya uang segini nggak ngeliat potensi, misalnya yang anak perempuannya lebih bagus, sekolah anak perempuan lagi enggak, tapi tetap laki diutamakan. Nah ini yang harus kita sosialisasikan bahwa pengarus utamaan gender itu tak mengenal ini dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak, tapi peran, fungsi, kualitas, potensinya, nah itu yang kita majukan. Nah itu yang artinya bahwa memang saat ini kita lagi berjuang terus supaya kita ada kesamaan. Memang budaya itu kan relatif harus bertahap ya, kita menjelaskan bahwa emang kalau kita bekerja di ruang publik, kita merupakan kodratnya sebagai perempuan, kan nggak harus gitu. Kita boleh saja pergi pagi, pulang malam, tapi tetap kok kita bisa melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai perempuan, sesuai kodrat kita perempuan lah gitu. Betul. Kita masih bisa. Ya itu tadi saya bilang, ada pengertian yang cukup dalam, baik dari si perempuan itu sendiri maupun suaminya. Saya yakin dan percaya kalau kita berkolaborasi, kayak Jakarta ini, Jakarta kota kolaborasi, kata Pak Anies gitu ya. Nah ini memang kalau kita berkolaborasi, ada kemitraan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, running well, jalan semuanya baik-baik aja. Gitu. Tapi dalam kondisi saat ini sebenarnya ya Po, banyak kesempatan dan maksudnya di parlemen juga menyediakan ada 30% kuota terhadap perempuan. Tapi seringkali yang terjadi itu perempuan justru lebih takut karena ini dunia politik loh. Nah, kalau Po sendiri melihat dunia politik di Indonesia ini seperti apa sih? Memang perlu ditakutkan atau sebenarnya enggak loh, ini bisa kita taklukkan. Perempuan, hey ayolah. Awalnya takut ya, awalnya pasti saya jujur mengatakan takut. Karena apa ya? Mungkin kita tidak biasa fighter gitu, apa yang harus gitu, terus kemudian kita harus juga cari uang sebanyak-banyaknya untuk bisa gitu. Mungkin kita nggak tipikal gitu, atau mungkin aku sendiri nggak kayak gitu ya. Nah, tapi saya pikir lama-lama kalau kita mengolahnya itu dengan baik, dengan niat bahwa kita tidak tetap menjaga silaturahim, kita tetap berjuang bersama-sama. Bahkan boleh dibilang saya ketika di DPD juga banyak dibantu oleh kaum laki-laki gitu ya. Dan kalau perempuan sih sudah biasa membantu saya. Tapi laki-laki juga banyak gitu yang menghendaki supaya misalnya saya jadi kayak gitu ya. Nah, ditakutkan nggak perlu, tapi kita harus siap. Artinya kita harus siap bahwa kita siap ketika kita menang, tidak sombong. Dan ketika kita kalah, kita harus tetap sadar, oke, kita masih kurang, nah kita harus bangkit lagi. Kan saya pernah di pilkada DKI rasa pilpres, jadi udah ujiannya udah luar biasa. Tapi saya pikir kalau saya diam saja, maka saya tidak sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Saya ingin bermanfaat bagi banyak orang. Jadi sudah terlatih ya. Ya, nah itulah perlu exercise, latihan lagi. Ya kalau soal jatuh bangun kan
ada lagunya. Nah itu ya nggak apa-apa, tapi tetap harus semangat. Iya. Nah lalu kalau misalnya ini nasihat Pok untuk perempuan-perempuan Indonesia, mungkin yang saat ini sebenarnya punya keinginan nih terjun ke dunia politik, tapi terkendala, tadi sempat disinggung tentang budaya. Oke. Nah ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tunjukkanlah kepada siapapun, apakah orang tua, apakah kalau dia sudah bersuami kemudian pada suami, pada khalayak, pada umum gitu, bahwa kita ingin berkiprah di dunia politik juga ini dalam kaitan satu, memperjuangkan hak-hak kita ya perempuan, bahwa kita juga bisa membantu membangun bangsa ini. Yang kedua, kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita tetap berada di garis depan, tetapi tidak pernah melupakan kodrati kita sebagai perempuan. Kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai tempat curhat anak-anak, ya kita nggak boleh melupakan itu. Ingat loh, kita kerja ini kan juga diridhoi oleh suami ya, karena Betul. Allah itu akan ridho kalau suami kita ridho, kalau bagi yang berkeluarga, kalau bagi anak-anak atau yang masih ada orang tuanya kan ridhonya orang tua. Nah artinya ya kalau kita nggak boleh sombong, karena ketika kita didorong, kalau kita berhasil, ini kemajuan bersama gitu. Bukan kemajuan kita, oh karena kita ini banyak plusnya atau apa segala macam. Enggak. Kalau kita tidak didukung oleh semua, we are the dream team. Saya nggak yakin gitu. Dan saya yakin betul ya, kalau di dalam Al-Quran tuh ada gini nih, Robbi anzili munzalan nubaruka wa anta khairum munzilin. Tempatkan aku di tempat yang penuh berkah gitu ya. Nah kita minta kenapa? Karena Allah itu, Tuhan itu adalah Sang Maha Pemberi tempat penuh berkah. Jadi kalau kita kalah dalam satu kompetisi, yakinlah skenario Allah adalah yang terbaik. Sehingga kita tetap aja berdiri dengan tegak, kita mawas diri, makin waspada, makin introspeksi diri, dan berjuang kembali. Gitu. Berarti butuh support system. Yes. Support betul. system ini yang paling dibutuhin, dukungan internal ya. Iya, betul. Bukan saja eksternal, tapi internal juga penting. Pok, dukungan internal dan eksternal. Pok juga sangat produktif nih. Tadi dibilang nggak bisa diem nih, saya dari dulu pengen kerja terus. Gimana sih membagi waktunya dengan keluarga? Disiplin. Disiplin. Yang pertama. Jadi gini, kalau misalnya kan kita punya jadwal. Saya dulu waktu pilkada aja ya, waktu kan 24 jam ya. Iya. Saya punya agenda 22. Wow. Berarti itu bagi waktu gimana ya? Terus yang kedua, sekarang saya di DPD, saya tuh punya laporan. Ketika saya terpilih adalah Oktober 2019. Dari Oktober tanggal 1 2019 sampai dengan hari ini Maret, Februari saya udah punya. Februari 2022, setiap hari saya punya dokumentasi sangat lengkap, dan saya laporannya itu tiap bulan saya expose, baik di media sosial maupun saya bagi di komunitas-komunitas gitu ya. Kenapa? Ini adalah bentuk amanah saya kepada masyarakat bahwa saya tidak ingin diam. Jadi kata kuncinya tadi, kalau kita ingin tetap berproduksi itu artinya kita harus disiplin. Oke, kita dari sini ke sini sekarang berapa? Oh ngajar jam sekian. Oke, saya ngajar set. Gak boleh ngomong ini ngomong itu, enggak. Nanti ada waktunya di mana kita bisa mengatur waktu untuk relax untuk apa. Tapi kalau kita sudah punya jadwal dan jadwal ini ketat, ya kita harus disiplin, fokus dan konsisten. Betul. Dan itu kita harus memikirkan bahwa ini bukan kepentingan kita saja, tapi kepentingan juga banyak orang. Nah, Pak Silvi memperjuangkan kepentingan banyak orang. Nah, kalau untuk saat ini program yang lagi Pak Silvi jalanin apa nih, Pak? Untuk memberikan perubahan di masyarakat. Kan begini ya, saya ini di Ketua Komite 3 DPD RI. Ada 12 kementerian di sana. Misalnya Kementerian Sosial, kemudian Pendidikan, Agama, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu ya. Terus kependudukan, tenaga kerja dan lain sebagainya gitu, perpustakaan. Nah, saya selalu membuat misalnya contoh nih ya. Oh, saya ingin bagaimana nih sebuah dinas perpustakaan ini relatif kan jarang yang kunjungi ya. Iya. Jarang dikunjungi orang. Nah, bagaimana saya bilang sama kepala dinasnya, kita buat sesuatu yuk gitu. Nah, saya mengangkatnya dari literasi kearifan lokal. Nah, saya buatlah literasi beranda Betawi. Jadi orang di sana tuh di perpustakaan di 5 wilayah kota nih bisa selfie, jangan lihat, tapi juga dia bisa baca buku-buku tentang kebetawian. Nah itu. Terus kemudian saya bikin apa lagi? Misalnya ya, masalah ada masyarakat yang butuh vaksin atau apa. Alhamdulillah loh, bukan karena saya mantan wali kota Jakarta Pusat atau PLT wali kota Jakarta Barat, tetapi saya sampai hari ini masih menjalin silaturahim dengan 267 lurah
44 kecamatan, 5 wali kota dan 1 kabupaten Pulau Seribu yang saya bina terus persaudaraan kita gitu. Karena kan kita sama-sama Pemprov ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa misalnya contohnya begini. Aduh Bu, ini kok jalanannya begini. Oke, nanti aku lihat misalnya garis padan bangunan segala macam. Saya telepon tuh sama teman saya di Bina Marga. Halo Pak Kadis, ini gimana? Sudah kapan mau dibangun? Oh iya, memang ini bulannya mau dibangun Bu Silvi. Sekarang saya jelaskan pada masyarakat. Artinya saya membantu masyarakat. Bu Silvi, kok vaksinnya untuk anak-anak begini? Oke, saya telepon puskesmas. Saya punya bukan hanya kepala dinas, enggak. Saya sampai level paling bawah kepala dinas maupun sampai terus gitu ya. Di bawah saya alhamdulillah kenal. Dan di handphone saya tuh penuh semuanya, yang artinya saya jaga hubungan silaturahim. Iya, tapi sebagai pejabat publik nih, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak akan pernah diterpa isu-isu yang negatif. Nah, kalau Pak Silvi nih menjelaskan kepada keluarga gimana kalau tiba-tiba tuh lagi ada isu negatif yang lagi dapat. Sering. Misalnya saya dulu, wah pokoknya hantamannya luar biasa ya. Saya kalau nggak mau inget-inget, katanya kalau kita inget-inget yang jelek nanti energi negatif ke kita. Jadi saya nggak mau ingetin. Saya lagi dapat isu, wah begini. Saya langsung nggak mikirin isu itu. Yang penting sepanjang itu tidak kita lakukan, udah easy going aja. Tapi saya langsung melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya ini bisa berprestasi. Dan orang tidak, jadi bukan pengalihan isu yang ke negatif, saya mengalihkan isu ke yang positif. Misalnya, buat apa itu jadi kepala biro bina sosial gitu? Ternyata kok masalah sosial masih tetap berulang. Saya cari nih masalah sosial di mana? Oh, ada ini misalnya mereka nari-nari di pinggir jalan atau ada orang yang berkebutuhan khusus. Saya tuh langsung bergerak gitu loh. Jadi ternyata nanti orang akan berpikir ternyata isu yang selama ini disampaikan enggak tuh. Bukti saya setiap hari lihat tuh positif ngurusin gitu. Jadi akhirnya tertepis sendiri, ternafikan sendiri oleh apa? Saya suka bilang buying time, lewat waktu. Kita nggak perlu menjelaskan karena kata saya mendengar dari insya Allah yang Ali bin Abi Thalib, ketika orang tidak suka denganmu, kita menceritakan tentang kebaikan kita, dia nggak percaya. Tapi kalau orang udah suka, biar kita nggak ngomong, dia udah suka aja sama kita. Nah, jadi nggak usah kita banyak ngomong, bekerja aja. Terus aja buktikan dengan prestasi dan prestasi. Nggak usah fokus ke hal-hal negatif, buktikan dengan prestasi. Biar yang nggak suka, mungkin nanti bisa suka. Ya nggak, Pak? Oke, Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Cerita Wanita.